Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-15 dan untuk kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence ya, yang disingkat dengan AI. Oke. Dan sebelumnya sudah saya singgung juga di pertemuan sebelumnya di sistem pakar ya, kaitannya dengan AI ya. Dan sistem pakar merupakan salah satu bagian dari AI. Oke, kita langsung aja kita masuk ke definisinya dulu atau pengertiannya kaitannya dengan kecerdasan buatan. Yang pertama yang didefinisi oleh Simon bahwa kecerdasan buatan itu merupakan kawasan penelitian, kawasan aplikasi, dan kawasan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas ya. Itu definisi yang pertama oleh Simon ya. Jadi tidak hanya aplikasi aja, tapi kaitannya dengan penelitian, sebuah intrusi ya, itu bisa dikatakan sebagai kecerdasan buatan yang dituangkan dalam pemrograman komputer ya. Kalau kita lihat contohnya ya, aplikasi berbasis web yang dimiliki oleh Google, contohnya sistem pencarian di Google ya, seolah-olah itu Google pencarian itu sangat cerdas sekali ya, ketika apa yang kita butuhkan dia bisa mencari ya. Kadang kita juga bisa kalah ya untuk kecerdasannya ya. Kayak itu salah satu contoh kaitannya dengan aplikasi yang dikatakan sebagai kecerdasan buatan ya. Terus yang kedua, menurut Rich dan Knight ya, bahwa kecerdasan buatan itu sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia ya. Oke. Itu yang didefinisikan oleh Rich dan Knight ya. Terus ada lagi yang didefinisikan oleh Encyclopedia Britannica bahwa AI atau kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dapat merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol dibandingkan dengan bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan jumlah aturan di sini. Oke. Itu yang dikatakan sebagai kecerdasan buatan ya. Dan tentunya di sini ada kaitannya dengan sebuah aplikasi dan komputer yang didesain ya, yang dibuat ya, untuk memecahkan suatu masalah, dan pemecahannya itu dilakukan dengan cerdas ya. Oke, tujuan dari AI atau kecerdasan buatan yang pertama membuat mesin menjadi lebih pintar, yaitu untuk tujuan utamanya ya. Terus yang kedua, memahami apa itu kecerdasan, yaitu tujuan ilmiahnya. Terus yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat ya. Bermanfaatnya ketika kita menggunakan aplikasi itu kita dapat manfaatnya ya. Dan arah untuk AI yang pertama, bahwa pengembangan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah
masalah AI atau kecerdasan buatan itu tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Akan tetapi yaitu melalui permodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Itu yang akan diterapkan dalam kecerdasan AI ya. Terus AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif ya. Dari perspektif kecerdasan, bahwa AI itu bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia ya. Itu yang kaitannya dengan perspektif kecerdasan. Terus yang perspektif dengan bisnis, bahwa AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna dan metodologi atau cara yang menggunakan tool-tool tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah kaitannya dengan bisnis ya. Itu. Ada lagi dari perspektif pemrograman, yaitu AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik dan pemecahan masalah atau proses pencarian di sini. Tuh, jadi kalau kita lihat dari perspektif akan memberikan definisi yang berbeda-beda tergantung dari tujuan dari kelompok atau organisasinya. Nah, yang perlu kita pikirkan juga bahwa AI itu tergolong dari 4 ini atau tidak ya. Yang pertama, apakah AI itu sistem yang berpikir seperti manusia? Apakah betul? Apakah AI itu sistem yang berpikir secara rasional? Apakah betul seperti itu? Atau sistem yang bertindak seperti manusia? Atau sistem yang bertindak secara rasional ya. Nah, kita akan bahas ya untuk kaitannya dengan 4 hal tersebut. Yang pertama yaitu berpikir secara manusia. Oke. Kaitannya dengan AI, nanti di sini diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia itu berpikir ya. Manusia itu berpikir kan berbeda-beda ya. Ya, jadi ada yang ada yang cepat, ada yang lambat ya. Terus ada yang dia menggunakan metode pemikiran jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Dan untuk penerapannya kita masukkan di dalam program gitu. Terus diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia itu bekerja ya. Nah, cara bekerjanya seperti apa, cara berpikirnya ya. Nah, seperti kalau kita ini untuk memecahkan persoalan atau soal matematika ya dengan banyak jalur ya. Itu juga salah satu pemahaman kaitannya dengan cara berpikir manusia bekerja itu. Terus bagaimana caranya? Ya, yaitu dengan melalui introspeksi atau mawas diri. Jadi mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Terus yang kedua melalui percobaan psikologis atau percobaan tingkah laku, itu yang kaitannya dengan cara berpikir seperti manusia. Nah, ini uji Turing dari AI ya, yang bertindak sebagai manusia. Nah, ini contohnya ada interrogator yang ini ya, yang tidak bisa membedakan antara pertanyaan dan jawaban dari komputer atau manusia ya. Jadi AI yang seperti ini yaitu AI lulus tes ya apabila interrogatornya tidak bisa membedakan antara dialog manusia dengan dialog komputer. Ini bisa dikatakan sebagai AI gitu. Terus ada yang berpikir rasional ya. Jadi cara berpikirnya memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles ya. Contohnya jadi pola struktur argumentasi yang selalu memberi konklusi ya,
yang benar bila premisnya itu benar ya. Terus menjadi dasar bidang logika ya. Nah, itu. Terus tradisi logik ini dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi itu berdasarkan logika ya. Itu. Karena dalam komputer itu dalam cara berpikirnya, cara pemecahan masalahnya itu secara matematika dan logika. Terus yang jadi problem adalah pengetahuan informal sukar untuk diuraikan dan dinyatakan dalam bentuk notasi logika formal ya. Nah, contohnya ya kaitannya dengan sosial, dengan mungkin isinya tentang pendapat ya, argumentasi itu akan sulit untuk dipecahkan di dalam AI. Terus problem yang lain yaitu penyelesaian secara prinsip dan praktis ya. Nah, ini yang menjadi masalah kaitannya cara berpikir rasional. Terus bertindak rasional, yaitu bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai goalnya ya. Dan di dalam lingkungan yang rumit tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar ya. Jadi nanti di sini kalau di AI untuk rasionalisasinya itu masih terbatas. Nah, ini salah satu pohon dari kecerdasan buatan ya. Nah, ini contohnya ya. Di dalam akar-akarnya, contohnya di dalam akarnya banyak berbagai pemecahan dalam bidang ilmu ya, pemecahan dalam bidang ilmu. Dan untuk kaitannya kecerdasan buatan, maka nanti akan diperlukan suatu kaitannya dengan komputer yang bisa memecahkan masalah tersebut ya, baik yang psikologi, filsafat, teknik elektro, ilmu manajemen, ilmu komputer dan lain-lain bisa diterapkan di pemrograman komputer ya. Jadi bisa menggunakan sistem pakar yaitu komputer visi, pemrograman otomatis, pemahaman ucapan dan robotika juga bisa termasuk di dalamnya. Oke, perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional ya. Kalau AI di sini representasi dan memanipulasi simbol ya. Itu. Kalau yang konvensional yaitu menggunakan algoritma yang kita gunakan. Ya. Terus dalam AI memberitahu komputer tentang suatu masalah. Sedangkan untuk yang konvensional memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah. Terus kalau AI juga komputer diberi pengetahuan dan kemampuan inferensi. Sedangkan dalam konvensional memberi data kepada komputer dan program. Itu ya. Nah, kelebihan ketika kita menggunakan kecerdasan buatan, yang pertama lebih bersifat permanen ya. Terus yang kedua lebih mudah digandakan atau diduplikasi dan disebarkan. Terus lebih murah, terus bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer ya, sedangkan kecerdasan alami senantiasa bisa berubah-berubah ya. Terus dapat didokumentasikan ya untuk cara penggunaan AI-nya itu dan dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan permasalahan yang dipecahkan oleh manusia dan tentunya juga lebih cepat untuk menyelesaikannya ya. Terus dalam kelebihan yang alami ya dibandingkan dengan kecerdasan buatan. Kalau yang alami sini ada kreatif ya. Tapi kalau di dalam kecerdasan buatan ya tidak memungkinkan untuk
adanya kreatif ya. Seperti contoh, orang dengan pertanyaan yang diajukan, dia bisa berargumentasi dengan cara berpikirnya dia sendiri dan menggunakan kreativitasnya dia sendiri ya. Terus memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapatkan masukan berupa input-input simbolik ya. Terus pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas gitu. Ini untuk wilayah AI ya, atau kecerdasan buatan ya. Yang pertama, sistem pakar, yaitu yang merupakan bagian dari AI, yaitu program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik ya. Oke. Itu ya. Terus yang kedua, jaringan saraf tiruan atau neural network ya. Jadi meniru fisiologi otak manusia. Terus ada lagi algoritma genetik ya, jadi menerapkan proses yang terkuat yang selamat ya, yaitu memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik ya. Terus ada lagi agen cerdas ya, digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang ya. Contohnya di sini kaitannya dengan data ya, di mana penemuan pengetahuan memungkinkan sistem gudang data untuk mendefinisikan ya, mengidentifikasikan hubungan data yang sebelumnya tidak dikenal. Tuh. Oke, saya kira itu dulu untuk kaitannya dengan AI atau kecerdasan buatan ya. Nanti ke depan di semester berikutnya kita akan lebih fokus ke AI-nya sendiri dalam pemrograman komputer. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.